Film dimulai pada tahun 2600 sebelum Masehi di sebuah peradaban maju bernama Kandak, yang mana semua berubah ketika Raja Akton datang untuk merebut Kandak dengan tujuan utamanya yaitu membuat mahkota Sabak karena ia memiliki ambisi pada kekuatan Black Magic. Dan untuk membuat mahkota itu, ia membutuhkan Eternium yang merupakan mineral langka dari bahan ajaib yang hanya ada di Kandak. Lalu ia pun memperbudak rakyat Kandak dengan cara memaksa mereka menggali demi bisa mendapatkan Eternium. Lalu seorang budak akhirnya berhasil menemukan Eternium, di mana para budak lain yang melihatnya langsung datang menghampiri pria tua itu sehingga menimbulkan kegaduhan. Dan setelah itu, datang anak remaja yang menenangkan para budak di sana dan mengantarkan pria tua itu untuk memberikan Eternium tersebut pada pengawal kerajaan. Pria tua itu lalu meminta imbalan atas hasil kerjanya pada pengawal di sana. Namun bukannya hadiah yang ia dapat, melainkan tikaman yang membuatnya tewas seketika. Setelah itu, pengawal yang hendak menangkap anak remaja itu berhasil diselamatkan ayahnya dengan meminta ampun pada pengawal itu, serta mengatakan pada anaknya untuk jangan berhayal tentang kemerdekaan Kandak. Tapi sang anak dengan tekad yang membara itu pun berlari ke pengawal tadi dan mengambil Eternium itu, serta mengangkat Eternium tersebut sehingga membuat para budak di sana mengikuti gerakan anak remaja itu sebagai simbol perlawanan dan kebebasan. Karena tindakannya itu, anak remaja tersebut pun dihukum mati oleh Raja Akton. Namun pada saat hendak dieksekusi, datang sebuah keajaiban yang membuat anak itu hilang dan berpindah ke tempat para penyihir sakti di bumi berkumpul dan memberikan anak itu kekuatan dari para dewa dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan di bumi. Lalu pada saat mahkota Sabak selesai dibuat, pengawal di sana berlari dengan sangat kencang ke arah raja untuk memberinya mahkota tersebut, yang mana ia diikuti seorang pahlawan yang muncul di sana dan menghancurkan seluruh tempat itu. Pada akhirnya, sang pahlawan berhasil menang, lalu para penyihir menyembunyikan mahkota Sabak ke suatu tempat agar tidak jatuh lagi ke tangan manusia. Sementara sang pahlawan tidak terdengar lagi kabarnya setelah itu. Cerita berlanjut pada zaman sekarang, yang mana kini Kandak dikuasai oleh tentara militer yang mereka sebut Intergang, di mana para rakyat di sana masih berharap untuk bisa merdeka suatu hari nanti. Lalu ada 3 orang pria yang ingin melintas ke sebuah perbatasan yang mana sedang ada pengecekan identitas oleh tentara di sana. Dan pada saat tentara itu ingin mengecek barang yang ada di mobil, 3 pria itu tampak sangat takut seperti ada yang mereka sembunyikan di dalam mobil. Lalu datang anak kecil yang melintas di sana dan melawan tentara yang selalu menahan orang yang melintas, serta mengatakan kalau para tentara di sana telah mengambil sumber daya alam mereka. Tentara itu pun marah dan ingin mengejar bocah itu, tapi karena antrian yang panjang, ia pun tidak jadi mengecek mobil 3 pria itu dan menyuruh mereka pergi. Setelah 3 pria itu berhasil lewat, salah satu dari mereka memanggil seorang wanita yang bersembunyi di belakang mobil, yang mana ternyata wanita yang bernama Adriana itu merupakan buronan dari Intergang, dan anak kecil yang tadi merupakan anak dari Adriana yang membantunya mengalihkan perhatian tentara di perbatasan tadi. Esok paginya, Adriana dan 3 pria itu tiba di sebuah gunung yang ia duga menyimpan mahkota Sabak, dan mereka berencana untuk menemukan mahkota itu agar tidak disalahgunakan oleh manusia suatu saat nanti. Lalu Adriana pun masuk ke gunung tersebut, sementara kakaknya menunggu di mobil. Pada saat berada di dalam, Adriana dan temannya yang sedang melihat-lihat ukiran tulisan sejarah di sana,
tidak melihat satu teman mereka yang bernama Ismail, lalu pria yang bernama Samir pun langsung mencarinya. Dan pada saat kakak Adriana yang bernama Karim sedang mendengar musik di mobilnya, ia melihat temannya Samir jatuh dari atas gunung dan tewas seketika karena ditembak oleh intergeng yang ternyata telah berada di sana. Sementara di dalam, Ismail telah kembali dan mengatakan pada Adriana kalau Samir sedang berada di luar. Lalu mereka berdua lanjut berjalan di mana Adriana melihat sebuah petunjuk kalau ternyata benar ada pahlawan Kandak yang terkubur di sana. Dan mereka berdua juga menemukan mahkota sabak itu dan Adriana berhasil mengambilnya. Namun tidak lama kemudian, para intergeng itu datang dan mengancam Adriana apabila ia tidak memberikan mahkota tersebut, maka mereka akan menembak kakaknya. Adriana pun akhirnya memberikan mahkota itu pada mereka. Lalu tentara itu pun menyimpan mahkota tersebut di sebuah koper. Tapi para intergeng itu tetap berniat menghabisi mereka semua. Yang mana dalam keadaan terpojok itu, Adriana pun melafalkan mantra untuk membangunkan Ted Adam dengan mengatakan Shazam. Lalu muncul kilatan petir dan seorang dengan jubah hitam yang menghabisi seluruh anggota intergeng itu dengan mudah. Adriana dan kakaknya pun memilih kabur dari tempat itu, sementara Ismail yang ingin mengambil mahkota sabak terkubur di gunung itu akibat runtuhan yang dibuat oleh Ted Adam. Setelah itu, Adriana yang ternyata berhasil mendapatkan mahkota sabak dihentikan oleh Ted Adam, di mana pada saat itu juga ada tentara yang ingin menembakkan rudal ke Ted Adam. Ia pun dengan mudah bisa menangkap roket itu. Tapi karena rudal itu terbuat dari eternium yang merupakan kelemahan dari Ted Adam, ia pun pingsan dan dibawa oleh Adriana ke rumahnya. Lanjut di sebuah markas Hawkman, di mana pria yang bernama Carter tengah berbicara dengan seorang wanita tentang masalah yang ada di Kandak dan berencana menangkap Ted Adam yang telah bangun dari tidurnya selama 5.000 tahun. Carter pun mengatakan, ia dan timnya yang berisikan seorang gadis muda bernama Maxine atau Cyclone yang memiliki kekuatan memanipulasi angin serta IQ yang jenius. Lalu yang kedua, seorang pria muda yang bernama Al Rostin atau Smasher yang memiliki kekuatan mengubah bentuk badannya menjadi raksasa. Dan yang terakhir adalah seorang senior yang memiliki kekuatan setara dengan dewa yang bernama Ken atau Dr. Fate, sementara ia sendiri merupakan superhero yang bernama Hawkman, di mana ia dan timnya akan segera pergi ke Kandak dan menangkap Ted Adam. Lanjut di rumah Adriana, Ted Adam yang terbangun merasa sangat bingung dengan perubahan zaman ia dulu dan sekarang. Lalu anak Adriana yang bernama Amon menceritakan kisah tentang Ted Adam yang tertulis di sebuah buku yang berisikan cerita tentang sejarah pahlawan Kandak. Lalu Ted Adam yang melihat sebuah patung pahlawan yang dibuat oleh masyarakat Kandak dulunya pun langsung terbang ke sana dan diikuti oleh Amon. Lalu sewaktu Adriana dan Amon hendak ditangkap oleh intergeng, datang Ted Adam yang menghabisi mereka semua, dan pada saat ia membawa 2 anggota intergeng ke langit untuk dijatuhkan, Carter dan temannya yang telah sampai di sana pun menolong mereka setelah ia berubah menjadi Hawkman. Pada saat dibawa, para warga di sana menyoraki Hawkman yang dianggap membantu penjahat. Lalu Adam pun datang dan membunuh para intergeng itu dan disambut bak pahlawan oleh para warga Kandak. Lalu Dr. Fate menyuruh Adam untuk memilih antara ia menyerah atau mati. Tapi karena Adam menolak, ia pun melawan Adam dengan kekuatan manipulasinya sehingga Adam seperti kembali melihat tempat tinggalnya dulu,
Lalu tiba-tiba Hawkman datang dan memukul Adam. Di sisi lain, Dr. Fate yang sempat memegang tas milik Adriana akhirnya mengetahui kalau Adriana membawa mahkota sabak di tasnya. Tapi karena teman-temannya yang tengah kesulitan melawan Adam, Dr. Fate pun pergi meninggalkan Adriana. Setelah itu, mereka berempat pun menyerang Adam secara bersamaan, yang mana awalnya mereka mengira kalau Ted Adam berhasil dikalahkan. Tapi ternyata Ted Adam kembali bangkit dan pergi dari tempat itu menuju ke sebuah istana. Lalu Dr. Fate dan temannya menghampiri Adriana untuk menanyakan tentang mahkota sabak itu, tapi Adriana mengatakan kalau ia tidak memiliki mahkota yang mereka maksud. Lalu Hawkman menjelaskan pada Adriana kalau selama ini sejarah tentang Ted Adam yang merupakan seorang pahlawan adalah sebuah kebohongan, karena yang sebenarnya terjadi, Ted Adam lah yang telah menghancurkan Kandak. Adriana yang telah mendengar cerita dari Hawkeye lalu menemui Adam dan menceritakan padanya apa yang ia dengar tadi, di mana karena kemurkaan Ted Adam dulu, kekuatan yang ia miliki tidak bisa dikendalikan dan menghabisi seluruh peradaban Kandak. Lalu para dewan penyihir menganggap mereka telah salah memberi kekuatan padanya dan menghukum Ted Adam untuk dipenjara sampai pada akhirnya dibebaskan oleh Adriana setelah 5.000 tahun. Di tempat lain, Amon yang membawa mahkota sabak ke rumahnya dikagetkan oleh Ismail yang ternyata masih hidup dan meminta mahkota itu. Karim yang mencoba melawan Ismail pun tertembak, sementara Amon berhasil kabur dengan mahkota itu, namun seluruh gedung telah dikepung oleh Intergang. Kembali ke Ted Adam yang akhirnya mau berunding dengan mereka, meskipun tetap saja Ted Adam yang temperamental selalu bertentangan dengan Hawkman, dan tidak lama kemudian Amon menelpon ibunya dan memberitahu keadaannya yang telah dikepung oleh Intergang. Adriana lalu memohon pada Ted Adam untuk menyelamatkan anaknya. Dan sesampainya Ted Adam di tempat Amon berada, ia pun menghabisi para Intergang itu dengan brutal, yang mana secara diam-diam Amon berhasil ditangkap oleh Ismail, dan karena tidak melihat mahkota itu, Ismail pun pergi membawa Amon sebagai sandera dengan motor terbangnya. Lalu Ted Adam yang mengetahui kalau Amon dibawa kabur pun langsung mengejar Ismail. Namun karena banyak para Intergang yang menggunakan motor terbang, ia pun terpaksa harus menghajar satu persatu dari mereka untuk menemukan Amon. Hawkman dan timnya yang juga ikut membantu mengingatkan Adam untuk jangan membunuh orang, tapi Ted Adam sama sekali tidak peduli dan tetap menghabisi para Intergang itu sampai tersisa satu motor yang berhasil ia tangkap. Namun pada saat Ted Adam membuka bagasi motor itu, ternyata Amon tidak berada di sana, melainkan Ismail yang berhasil mengecoh mereka dan membawa Amon ke markasnya. Adam lalu kembali menemui Adriana yang mana Hawkman juga datang membawa tentara Intergang untuk memberitahu lokasi Ismail. Tapi lagi-lagi Ted Adam yang tidak bisa dikendalikan membawa terbang dua tentara itu dan melempar mereka apabila tidak memberitahu lokasi Ismail. Dan setelah ia tahu lokasinya, Ted Adam juga tetap melempar tentara itu sehingga membuat Hawkman marah dengan menyebut kalau Ted Adam adalah seorang penjahat. Lalu mereka berdua kembali bertarung di rumah Adriana, di mana Hawkman jelas bukanlah tandingan dari Ted Adam yang memiliki kekuatan melebihi dewa. Tapi di tengah pertarungan mereka, Ted Adam sempat kesakitan karena ternyata ia memukul mahkota sabak yang disimpan oleh Amon, karena mahkota sabak terbuat dari Eternium yang merupakan kelemahan Ted Adam. Setelah itu,
Mereka semua yang telah tahu posisi markas Ismail pun pergi menuju ke sana, yang mana pada saat Hawkman sedang menjelaskan rencananya kepada timnya, Ted Adam langsung pergi sendiri dan menghajar para intergeng itu dengan brutal. Dan pada saat ia masuk ke tempat Ismail, Ted Adam pun sempat terpental karena Ismail menggunakan pelindung yang terbuat dari Eternium. Lalu Ismail meminta pada Adriana untuk menyerahkan mahkota itu agar ia juga melepaskan anaknya. Tapi Ted Adam berusaha mencegah mereka karena ia ingin membantu Adriana. Setelah Ismail mendapatkan mahkota itu, ia mengatakan kalau dirinya adalah keturunan terakhir Raja Acton, di mana para leluhurnya mewariskan pengetahuan mereka secara turun-temurun, hingga ia berhasil memiliki mahkota itu sekarang. Ismail juga tertawa dan mengejek Ted Adam yang menangis ketika Hurut mati. Lalu sebelum Ismail menembak Amon, ia mengatakan sebuah kalimat, "Kematian satu-satunya jalan menuju hidup," sambil membuka pelindung yang terbuat dari Eternium itu. Ted Adam pun langsung menolong Amon diikuti oleh Dr. Fate dan yang lain, di mana Ted Adam yang sangat murka kembali mengamuk dan menghancurkan seluruh markas milik Ismail sehingga membuat Ismail hangus terbakar. Sementara Adriana dan Amon berhasil diselamatkan. Setelah itu, Hawkman melanjutkan negosiasinya dengan Ted Adam karena ia menganggap Ted Adam sebagai ancaman karena kekuatan yang ia miliki bisa menghancurkan seluruh umat manusia. Lalu Hawkman juga menanyakan pada Ted Adam tentang siapa orang yang Adam tangisi yang bernama Hurut. Adam pun lalu menjelaskan kalau Hurut merupakan pahlawan sejati Kandak yang juga adalah anaknya. Di mana setelah para penyihir memberi Hurut kekuatan, ia pun berhasil mengalahkan sang raja, di mana sang raja juga menghabisi orang yang ia cintai, yaitu keluarganya. Lalu Hurut yang melihat ayahnya sekarat menyuruhnya mengucapkan kata sajam, yang mana setelah itu sang ayah berubah menjadi sosok yang super power, sementara anaknya kembali menjadi bocil. Dan pada saat itu juga, anak buah dari Raja Acton menembakkan panah ke arah Hurut, dan kemurkaan Ted Adam membuat ia merasa kalau kekuatan dari para dewa merupakan sebuah kutukan bagi dirinya. Dan setelah mengutarakan semua kepada Hawkman, akhirnya Ted Adam mengucapkan kata sajam yang seketika membuat ia kehilangan kekuatannya dan kembali ke tubuhnya semula. Lalu mereka semua pergi ke suatu tempat yang sangat dirahasiakan yang berada di bawah lautan es, dengan tujuan untuk mengubur Ted Adam dengan alat canggih yang mereka miliki, yang akan membuat Ted Adam seperti tertidur namun tidak mati. Setelah kembali ke pesawat, Dr. Fate yang masih diperlihatkan dengan masa depan yang buruk tiba-tiba dibangunkan oleh Hawkman. Lalu ia mengatakan kalau Ted Adam sudah mereka amankan. Tapi Dr. Fate mengatakan kalau keadaan belum berubah, yang mana ia melihat kalau Hawkman akan mati nantinya. Lanjut pada saat Cyclone dan Adriana mempelajari tentang mahkota sabak itu, di mana Adriana menyadari kalau arti dari mahkota itu ialah kematian satu-satunya jalan menuju hidup. Sama seperti ucapan Ismail sebelum ia tewas. Lalu mahkota itu pun tiba-tiba hilang, yang dimana berarti Sabak telah bangkit. Hawkman dan Dr. Fate yang mengetahui Sabak telah bangkit pun langsung bergegas ke sana untuk menghentikannya. Karena apabila Sabak duduk di singgasananya, para iblis dari neraka akan hidup kembali. Lalu mereka berempat pun mencoba melawan Sabak, namun karena kekuatan Sabak yang sangat besar,
Ia pun berhasil menghalau mereka semua dan pergi menuju ke istananya. Lanjut setelah itu, Dr. Fate mengatakan kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Sabak. Lalu ia menahan 3 temannya dengan perisai buatannya agar mereka tidak masuk menuju istana. Ia juga mengatakan pada Hawkman kalau ia masih bisa merubah nasibnya. Lalu Dr. Fate pun pergi melawan Sabak sendirian. Yang mana Dr. Fate juga menggunakan kekuatannya untuk berbicara pada Ted Adam. Karena hanya Ted Adam lah yang bisa mengalahkan Sabak. Lalu Dr. Fate membuka pintu yang mengunci Adam. Setelah itu, Ted Adam pun dengan susah payah melawan para penjaga dan berhasil keluar dari sana dan mengucapkan kata Shazam. Sementara Dr. Fate yang sedari tadi menahan Sabak akhirnya kalah dan membuat perisai yang menghalangi temannya masuk akhirnya terbuka. Namun pada saat mereka bertiga datang, Dr. Fate telah dibunuh oleh Sabak dan ia pun berhasil duduk di singgasananya dan membuka pintu neraka. Lalu Hawkman dan 2 temannya yang melawan Sabak pun dibuat tak berdaya oleh kekuatan yang ia miliki. Dan setelah itu, Ted Adam yang telah bangkit datang untuk melawan Sabak, serta dibantu oleh Hawkman yang juga bisa menggunakan sedikit kekuatan dari Dr. Fate, di mana akhirnya Ted Adam bisa mengalahkan Sabak dan membelahnya menjadi 2. Di akhir cerita, Ted Adam yang telah sadar akhirnya bisa berdamai dengan Hawkman dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan Kandak. Sementara Ted Adam yang kini telah mengganti julukan namanya menjadi Black Adam mendapat pesan dari Amanda Waller yang mengancamnya apabila ia mencoba keluar dari Kandak. Karena ia bisa mengirim orang yang bukan berasal dari planet ini untuk melawan Black Adam. Yang mungkin saja orang yang dimaksud adalah Superman. Black Adam pun membalas ucapan Waller untuk mengirim mereka semua ke Kandak dengan wajah menantang.